Aku bingung nih diri aku tuh siapa sebenarnya, orang Ukraina atau orang Indonesia? Karena sedikit sebanyak batasan kehidupan yang ada di Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Welcome back to my YouTube channel guys. Oke guys, pada kali ini kita akan membuat satu bakalan video reaction, dan ini adalah sesuatu yang sangat-sangat menarik ya, perhatian ya kepada Uncle untuk kita menonton dan juga melihat bagaimana respon ya dari bule-bule yang telah pun kita melihat, dan suasana bagaimana mereka sangat-sangat menyukai Indonesia dengan cara mereka memberikan pendapat dan sebagainya guys. Dan ini merupakan judulnya Kenapa Kami Pilih Indonesia. Itu menurut dari istri bule dari Ukraina guys. Istri bule Ukraina guys. Dan ini merupakan daripada channel yaitu Irfan Adrian guys. Jangan lupa guys, seperti biasa like, comment, share dan juga subscribe. Jadi menurut apakah cerita kenapa bule Ukraina ini memilih Indonesia guys? Sebab suaminya itu yang bernama Irfan Adrian orang Indonesia. Ini adalah pasangan suami dan istri guys. Apapun guys, kita akan sama-sama nonton dan bagaimana kerespon dan juga reaction Uncle guys. Ayo, tanpa basa-basi kita sama-sama nonton di dalam video pada kali ini guys. Ayo guys. Oke guys, dengan kiraan 3, 2 dan 1 guys. aku bingung nih diri aku tuh siapa sebenarnya, orang Ukraina atau orang Indonesia? Karena kamu kerja, kamu lahir di Indonesia. Oh iya, lahir di Indonesia. Kerja dia di Indonesia guys. Bingung guys ya, sama ada dia ini orang Ukraina kah ataupun orang Indonesia guys. Privet semuanya. Selamat datang di channel Irfan Adrian. Welcome. Hari ini kita mau ngapain? Hari ini kita mau bahas topik, salah satu topik yang menurut aku sangat menarik. Dan Apa topiknya? Apa topiknya? Wah, seronok guys. topiknya adalah Tidak sabar. kenapa kita memilih tinggal di Indonesia, dan apakah kita mau tinggal di Indonesia atau mau pindah. Pindah kemana? Pindah. Ukraina. Mungkin, who knows. Kenapa? Mari kita bahas yuk. Kenapa kita tinggal di Indonesia? Kenapa? Pertama, karena kan kemarin aku kerjanya kan di Indonesia. Kamu kerja, kamu lahir di Indonesia. Oh iya, lahir di Indonesia. Kerja dia di Indonesia guys. Iya. Terus apalagi ya? Aduh. Ya udah gitu. Jadi kalau kamu kalau suka ya Ukraina jelas kerja deh apa? kenapa kamu tinggal di Indonesia. Kamu orang Indonesia. Kenapa kita sekarang ya tinggal di Indonesia? Mungkin karena kita pas ketemunya, aku kerja di Indonesia, aku stay di Indonesia. Jadi kita tuh awalnya rupa-rupanya boleh Ukraina nih guys. Dia bekerja di Indonesia guys. nggak ada kepikiran, ada pilihan gitu. Kita cuma punya satu pilihan, yaitu tinggal di Indonesia. Nah, sekarang nih karena kita udah banyak kerja online, freelance, sebenarnya kita punya pilihan, kita mau tinggal di Ukraina atau di Indonesia. Nah, kalau kamu dikasih pilihan Ukraina atau Indonesia, kamu mau di mana? Indonesia dulu deh. Kenapa? Karena masih banyak kesempatan nih buat nyari kerjaan di sini. Bukan nyari kerjaan, maksudnya ada set job yang lain. Iya, masih bisa ada ya peluangnya. Karena kalau kita pindah ke Ukraina kayaknya lebih susah ya buat kamu, buat akunya. terutama buat kamu dapat kerjaan di sana langsung. Ya. Kalau aku coba nanya ke aku, Kenapa milih di Indonesia? Because I love Indonesia. Wow. Gemoy. I love you. Dia sangat-sangat cintakan Indonesia guys. Wow. Aku bingung nih diri aku tuh siapa sebenarnya, orang Ukraina apa orang Indonesia? Karena aku datang ke Indonesia itu umur, boleh bahas umur nggak ya? Pokoknya aku datang ke Indonesia umur 20 tahun. Dan sekarang kan 30. Ya. 10 tahun. Pokoknya 10
ya sempat aku balik ke Ukraina setahun, pokoknya 11 tahun aku di Indonesia. Dan kalau Oh, hitung, 11 tahun. kan umurnya 20 aku datang. Ya. Nah, kalau umur 10 tahun tuh kayak masih anak-anak ya nggak sih? Maksudnya nggak terlalu sadar gitu, cuman kayak main, sekolah ya biasa-biasa, bukan sesuatu, bukan dewasa yang mau mencapai tujuannya atau banyak kegiatan kan. Nah, bilanglah setelah 10 tahun, pokoknya setelah umur 10 tahun sampai 20 tahun itu di Ukraina. Sebenarnya dari lahir, cuman aku hitung dari 10 tahun itu karena udah sadar ya, maksudnya bukan anak banget, udah dewasa, punya tanggung jawab. Udah punya tanggung jawab itu dari 10 sampai 20, 10 tahun kan di Ukraina. Dan sekarang aku di Indonesia 11 tahun. Berarti aku lebih lama di Indonesia daripada Ukraina. Oh. Ngerti nggak? Iya. Jadi dalam diri aku ini mix sebenarnya, mix culture, mix pengertian. Karena kalau kalian nanya kenapa orang Ukraina begini, aku bisa jelasin. Kenapa orang Indonesia begini, aku juga bisa jelasin. Because I know it. Karena aku mulai ngerti gitu budaya, sifatnya dan perbedaannya gitu ya. Iya, ngomongnya aja udah Dia sudah dapat satu pengetahuan guys ya. Kalau dijelasin dari segi apa yang terjadi di Ukraina boleh, di Indonesia pun boleh. Dan dia menurut daripadanya juga dia adalah mix Ukraina dan juga mix Indonesia. Bisa memberikan sedikit sebanyak penjelasan kedua-dua negara itu guys. Jadi itu sesuatu yang sangat-sangat memberikan kita informasi juga guys. Memang sangat-sangat berbakat, sangat-sangat handalan guys. Terbaiklah. bahasa Indonesia banget ya. Wah, Udah Indonesia banget. Banyak banget ya yang Iya, banyak. Hebat. Yang bilang dia udah kayak bule Depok nih. ini yang namanya bule Depok. Depok. Depok tuh apa guys? Depok. Jadi kalau aku Di ruangan dikasih komentar. pilihan gitu ya, tinggal di Indonesia apa di Ukraina, mungkin sekarang di Indonesia. Karena dari selama 11 tahun aku di sini itu kayak ada teman, ada teman kerja, teman main. Betul. Sekarang ada keluarga, Iya. yaitu suami aku di sini. Dan mungkin benar sih kata kamu, di Indonesia aku lihat peluang untuk kerja itu untuk saat ini mungkin lebih besar karena dari aku nggak pernah kerja di Ukraina sama sekali. Aku mulai kerja dan langsung di Indonesia. Oh, paling dulu magang aja ya, kayak magang gitu. Kalau Magang tuh apa guys? Magang di ruangan komentar ya guys. magang aku di Ukraina di kementerian-kementerian. Kalau kerja dari benar pekerjaan aku pertama, aku langsung ditugaskan ke Indonesia. Dan ya makanya kayak aku udah ngerti dalam perkantoran Indonesia tuh kayak gimana. Kayak ya gitu, kayak meeting di sini tuh gimana segala. Kalau di Ukraina sistemnya, kalau di Ukraina selama aku magang doang. Selain itu aku nggak tahu ngantor di Ukraina tuh kayak gimana. Aku nggak tahu nih aku siapa nih sebenarnya. Aduh. Jadi mungkin Indonesia dulu ya. Dan Ya. aku suka banget sih Indonesia. Banyak makanan, banyak buah, banyak. Apalagi? Ini tergantung kita, pendapatan kita minim atau maksim itu kita bisa hidup di sini. Kalau di Ukraina itu ada standarnya. Kalau kita nggak ada pendapatan segini, susah banget hidupnya. Tapi di sini dari susah juga kehidupan di negara Ukraina guys ya, yang disebut oleh bule dari Ukraina, istri kepada Irfan nih. Dia menjelaskan sangat-sangat detail ya guys, dan dia boleh membiasakan diri pertama kali bekerja ya. Dan menurut daripadanya juga adalah dia lebih tahu tentang soal bagaimana perkantoran yang berada di Indonesia. Ya, kalau saya salah sebut perkantoran guys, mohon maaf guys ya. Oke, apapun kita lanjut guys. Siap. 0 sampai 0 sih juga susah kalau hidupnya. Ya kali no, amit-amit. Maksudnya dari pendapatan 3 juta per bulan sampai ratusan juta itu semua orang bisa hidup menurut aku. Paling nggak bisa makan dan bisa ada tempat tinggal yang murah. Kalau fasilitas kita nggak bahas fasilitas ya, paling nggak bisa dapat atap sama bisa dapat nasi gitu loh. Iya, kalau di Ukraina makan. mungkin kalau di bawah 6 juta, 5 juta dirupiahin ya. Kayaknya kalau kita nggak punya apartemen ya, kita sewa segala tuh kayaknya susah.
Karena boleh hidup. apartemen kan juga ada standarnya, nggak ada yang murah banget kayak di sini. Kos-kosan nggak ada di sana. Di Ukraina nggak ada kos-kosan, ngomong-ngomong nggak ada. Jadi minimum apartemen, dan apartemen ada minimum. Kayaknya di Indonesia juga kalau kita sewa apartemen sih ada ya kayak minim 2-3 juta ya per bulan. Kalau kosan baru tuh ada 500 ya kan, ada 300. Nah, Jadi lebih Betul pilih juga. Indonesia dulu ya, kita tinggal ya. kayaknya Indonesia dulu deh Iya. kita. Aku juga setuju banget. Sebenarnya dari satu sisi keluarga di sana, keluarga Ya, aku ya kayak keluarga mama, kamu. kakak di Ukraina. Semuanya. Dan kadang-kadang pengen sih ketemu, ada acara, ada ulang tahun atau apa pengen datang. Tapi mungkin untuk sekarang, untuk kita cari duit, untuk kita kembangin diri, develop ourselves, mungkin Ya. Indonesia dulu ya. Indonesia dulu. Iya, jangan Indonesia kangen dulu, kangen guys. sama keluarga yang di Ukraina. Iya. Dia sangat-sangat kangen juga keluarga bule Ukraina di Ukraina, tetapi dalam keadaan situasi sekarang dia mengatakan bahwa untuk memperkembangkan ekonomi, menstabilkan kehidupan berkeluarga, mereka memilih Indonesia, guys. Mereka sangat-sangat memilih Indonesia sebagai salah satu untuk memulakan kehidupan dan juga memperkembangkan karya ataupun keluarga mereka, guys. Yang dibina itu yang saya dapat lihat bagaimana mereka memberikan pendapat itu sebenarnya. Oke guys, kita lanjut guys. Mereka Siap. juga sering banget nanyain. Iya. Ya udah deh, sabar Ya, aja dulu. Mudah-mudahan secepatnya kita Sabar, bisa kesana. sabar. Amin. Amin. Nanti bikin vlog dong. Oh iya, bikin vlog. Yeah. Penasaran nggak kehidupan di Ukraina kayak gimana? Kalau penasaran, komen. Jadi kita segera Saya akan mau berangkat. guys, saya mau tengok. Hah? Aku mikir juga kalau kita ke Ukraina itu, kalau aku mungkin lebih gampang ya dapat kerjaan. Cuman buat kamu itu loh. Iya, aku susah. Oh, Iya, jadi kita harus punya kerjaan online, kamu terutama untuk bisa menghasilkan dan tidak bosan. Yang pertama, yang kedua, kalau kita sekarang pulang ke Ukraina, jujur teman aku semua pada ke luar negeri. Ada gitu. yang di Jepang, ada yang di Oh. Amerika, ada yang di Sri Lanka, ada yang di Eropa. Ya. Di Ukraina itu teman dekat paling 2-3 orang sekarang. Sisanya itu all over the world, di seluruh dunia. Jadi kita kalau pulang nih, bayangin ya, kita pulang ke Ukraina, mau hidup di sana, mau settle di sana, kita nggak punya teman. Aku pun juga, karena maksudnya Tidak teman dekat mempunyai ya, kalau teman. teman sekolah, teman kuliah, aku ada. Teman kuliah yang pada bubar semua itu. Bubar itu pada ke luar negeri, kerja di luar negeri semua. Iya. Dan ya itu, kita harus cari kerja, Ya. kita harus cari teman. betul. Kamu bahasa Rusianya belum selancar aku bahasa Indonesia mungkin. Banyak yang belum tahu juga Iya. bahasa Rusia. Banyak yang belum tahu. Jadi aku agak bukan takut sih. Cuma kalau kita pikirkan ke situ, itu kayaknya bakal agak susah, terutama dari awal. Apalagi kan kalau kita lihat orang Indonesia rata-rata di Kiev tuh, di ibu kota, tempat ada kedutaan, mungkin ya ada keluarga sama Betul. kedutaan besar. Kalau kota mama aku di Kharkiv, kalau kota kakak di Lviv. Jadi sebenarnya di Kharkiv sama di Lviv kita bisa tinggal di dua-dua kotanya. Nah di situ lebih dikit banget orang Indonesia. Kalau ada 1-2 itu kayaknya bersyukur deh. Iya. Jadi Oh, ya itu jarang-jarang ada di sana aku orang mikirin Indonesia. Kamu juga sayang. Kalau kita di sini kan temannya Iya. banyak. Kamu udah banyak banget teman di sini. Terus kesempatannya kalau bahas apa Betul, pengen guys. apa-apa Atau bisnis yang langsung dikasih. lain masih ada banyak untuk dikembangkan ya. Iya, banyak sekali ide-ide Betul, yang betul. bisa dikembangkan di sini. Sedangkan di Ukraina ngerasanya kayak terbatas aja. Iya. Udah PW lah ya. Kasarnya tuh kalau orang bilang PW tuh. No. Posisi enak. Apa itu guys? Posisi enak. Posisi enak. Enak. Bahasa apa iki? Ayo. Itu bahasa zaman dulu. Iya. Gitu. Jadi ya kita di Indonesia dulu, nanti ke depannya lihat aja. Ya. Ya kan? Oke. Sip. Sip. Kalau kalian Semoga disuruh pilih mau sukses. tinggal di negara mana di seluruh dunia,
komen ya, mau tinggal di negara mana. Ayo, kita nanti lihat ya, Iya. negara mana yang menang Iya. di antara orang Indonesia nih. Iya, kalau kita berdua sih we love Indonesia ya. We love Indonesia. Sini, sini, sini. Agin. Oh. Wah. Oke guys, jadi masih ada lagi nggak tambahan? Oke, gitu aja berarti ya. Iya. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa subscribe, like, and comment. And share. Paka-paka. Wah, mantap guys. Oke guys, demikianlah sebentar tadi video daripada channel Irfan Adrian guys, di mana dia membahaskan tentang kenapa kami pilih Indonesia. Dan sebentar tadi saya telah melihat di permulaan video ya, dia bingung guys ya, sama ada dia ini ada antara orang Ukraina ataupun orang Indonesia guys. Sangat-sangat bingung. Kenapa guys? Sebab saya melihat dari segi tutur bahasa kata bahasa Indonesia sangat-sangat lancar, dan yang pastinya dia telah memilih Indonesia sebagai salah satu tempat mereka tinggal bersama dengan pasangannya, yaitu suami, yaitu yang bernama Irfan Adrian guys. Mereka mempunyai cita-cita ya untuk memperkembangkan dari segi kehidupan mereka berkeluarga, dari segi kerja ya, dari segi pendapatan, ekonomi, dan itu merupakan salah satu yang sangat-sangat membutuhkan untuk bagaimana mereka memilih Indonesia sebagai salah satu tempat mereka tinggal dari Ukraina guys ya. Dan apa yang kita nampak ya, di negara Ukraina itu merupakan salah satu tempat negara yang sangat-sangat terbatas dari segi kehidupan ya, sebab mereka mengatakan di Ukraina itu dia mempunyai satu taraf-taraf ataupun nampak sedikit sebanyak batasan kehidupan yang ada di Ukraina berbanding di Indonesia guys. Apa yang mereka nampak salah satunya ialah sangat-sangat mereka melihat makanan sangat-sangat murah, tempat tinggal yang sangat murah, dan itu merupakan salah satu tempat mengapa mereka memilih Indonesia sebagai salah satu tempat mereka tinggal. Dikatakan juga bahwa kalau mereka memilih ya tinggal di Ukraina agak sedikit sebanyak kesukaran ya, bagaimana dari segi pekerjaan. Kalau istri ya Irfan memang sangat mudah untuk mendapatkan pekerjaan, tetapi suaminya guys maksudnya sangat-sangat sukar untuk mendapatkan pekerjaan. Begitu juga dengan suaminya masih lagi belum dapat fasih dalam bertutur kata, yaitu bahasa Ukraina, dan sebab itulah kenapa mereka pilih ya tinggal untuk di Indonesia. Oke guys, itu adalah salah satu perkara yang boleh dijadikan sebagai satu manfaat, dan ini adalah sesuatu yang sangat-sangat unik sebab saya melihat bule dari Ukraina ini sangat-sangat pengen ya, sangat-sangat memilih Indonesia sebagai salah satu tempat untuk dia tinggal bersama dengan keluarga mereka guys. Oke guys, itu saja. Kita akan jumpa lagi, kita akan ketemu lagi di video-video akan datang. Semoga ia memberikan satu manfaat insyaallah, dan ini akan dijadikan sebagai salah satu contoh yang terbaik guys. Oke guys, itu saya berangkat. Thanks for watching. I love you Malaysia, I love you Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.